Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska yang berada di rumah sakit yang sedang menunggui operasinya Helmi dan Leora kecil merasa sangat khawatir nih guys, karena dokter Ardan mengatakan kalau saat ini kondisi Helmi dan Leora sangat kritis karena habis menghadapi operasi besar. Sementara itu di sini yang berbeda, Tante Marissa ini selalu saja memaksa Leo untuk segera menikah. Leo yang merasa dirinya belum siap pun mengatakan kepada Tante Marissa kalau acara pernikahan mereka diundur saja nih guys. Namun Tante Marissa yang licik ini, ia memaksa agar Leo segera menikah. Hal ini akhirnya membuat kepala Leo pun sangat pusing. Rizky mengajak Leo untuk istirahat di kamar. Dan sebelum istirahat, Leo mengatakan kepada Rizky agar Rizky menyelidiki tentang Siska dan Leora bersama Helmi sekali lagi. Rizky pun pergi untuk menyelidiki kebenaran tentang Siska, Helmi, dan Leora. Ia pergi ke rumah sakit. Dan di rumah sakit waktu itu Tante Monik datang bersama Johnny. Yang Siska pun sangat khawatir akan keadaan Helmi, langsung memeluk Tante Monik. Ia mengatakan kalau saat ini kondisi Leora dan Helmi kritis. Akhirnya mereka pun bertangis-tangisan nih guys. Yang tidak lama kemudian dokter Ardan datang dan memberitahukan kepada Tante Monik dan Siska kalau Helmi dan Leora masih dalam keadaan kritis. Sementara itu Rizky yang sedang mencari tahu kebenaran tentang Leora dan Siska merasa kaget dan khawatir serta bersalah karena dirinya telah menutupi kebenaran tentang Raihan adalah Leo. Padahal saat ini kondisi anak kandung Leo dalam keadaan kritis. Hal inilah yang membuat Rizky sangat kesal dan tidak sengaja ia pun menjerit. Yang pada saat itu Siska dan Ardan melihat kehadirannya Rizky. Akhirnya Rizky mengakui kalau Raihan itu adalah Leo. Dengan sambil menangis, Siska pun mengatakan kepada Rizky agar Rizky membawa Leo ke rumah sakit karena pada saat ini keadaan Leora dalam keadaan kritis dan Leora memerlukan seorang papa di dekatnya. Rizky pun akhirnya pergi dari rumah sakit untuk segera pulang memanggil Leo. Namun di tempat yang berbeda, Leo yang berada di rumah sudah didatangi oleh Tante Marissa bersama Laisa dan tidak lupa rupanya mereka sudah membawa penghulu. Yang Tante Marissa ini menyuruh agar Leo menikah dengan segera dan mempercepat pernikahan Leo. Leo yang masih pusing kepalanya ini menurut saja apa kemauan Tante Marissa yang licik ini. Duh guys, si Nek Lampir ini sungguh keterlaluan ya. Ia sanggup melakukan apa saja agar Leo segera berpisah dengan Siska. Namun saat itu Leo yang masih antara sadar dan tidak, ia teringat akan pernikahannya dengan Siska yang membuat Leo seperti orang bingung nih guys. Dan akhirnya akad nikah pun segera dilakukan dan berjalan dengan atas perintahnya Tante Marissa atau si Nek Lampir ini.
Dan akad itu pun selesai di saat Rizky tiba-tiba masuk ke dalam. Ia terbengong kalau akad nikah sudah selesai, padahal Tante Marissa mengatakan kalau akad nikahnya Leo itu akan diadakan besok nih guys. Rizky pun berusaha memberitahu Leo, namun Tante Marissa yang licik ini selalu menghalangi niat Rizky untuk memberitahukan kebenaran tentang Leo. Tante Marissa, si nek lampir yang licik ini, segera menyuruh agar Laisa dan Leo pergi ke hotel untuk berbulan madu. Niat ini Tante Marissa lakukan agar Rizky tidak bisa mendekati Leo dan berbicara kepada Leo. Leo yang masih terbengong pun akhirnya menuruti kemauan Tante Marissa untuk pergi ke hotel. Namun Rizky yang kesal ini pun marah kepada Tante Marissa yang sudah setega itu kepada anaknya sendiri. Padahal Rizky ingin mengatakan kalau saat ini Leo kecil sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit. Akhirnya Rizky pun mengejar Leo yang akan pergi ke hotel. Namun lampu merah itu menghalangi perjalanan Rizky sehingga Rizky pun terlambat untuk mengejar Leo nih guys. Yang kemungkinan akan besar terjadi selanjutnya, Rizky akan menemui Leo di hotel dan memberitahu berita sebenarnya kalau Leora itu adalah anak kandungnya Leo. Dan akhirnya Leo pun menyesal telah berbohong kepada Siska selama ini, dan Leo pun akhirnya tahu kalau Leora itu adalah anak kandungnya. Leo pun akan segera pergi ke rumah sakit untuk menemui Leora kecil dan Siska, tapi semua ini sudah terlambat karena dia sudah menikahi Laisa nih guys. Sementara itu di rumah sakit, Tante Monik dan Siska bertemu dengan Bu Arnas dan juga Maureen. Mereka memperkenalkan Boni kecil, si anaknya Pak Diki. Namun hal ini membuat Siska dan Tante Monik pun terkejut karena bertemu dengan Boni, anaknya Pak Diki nih guys. Kemungkinan juga yang akan terjadi selanjutnya, prahara dalam kehidupan Pak Diki dan Bu Arnas akan kembali memenas setelah kembalinya Boni dan Maureen ke Indonesia. Nah, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.